Oke. Jadi video kali ini tuh cuman mau ngomongin soal Ymir Fritz aja gitu kan. Dan beberapa fakta yang ada mengenai si Ymir ini, dan ya jadi kita ngobrol aja lah mengenai si Ymir ini. Dan bagi kalian yang udah baca manganya pasti udah pada tahu lah Ymir ini tuh siapa dan bagaimana gitu kan. Dan ya jadi Ymir ini tuh adalah seorang budak gitu kan di 2000 tahun yang lalu menurut timelinenya dari Attack on Titan itu. Jadi Ymir ini tuh adalah seorang budak yang hidup di lingkungannya kerajaan Eldia gitu kan. Kerajaan Eldia kuno yang mana dia menjadi seorang budak dan harus melakukan pekerjaan untuk melayani pihak-pihak dari kerajaan atau pihak-pihak dari Raja Fritz gitu kan. Dan ketika suatu kejadian si Ymir ini tuh merasa bahwa iya harusnya si Ymir itu tuh tidak terlahir sebagai budak, dan dia juga nggak suka lihat perbudakan yang dialami oleh orang lain, bahkan terhadap binatang sekalipun. Dan akhirnya dia mencoba untuk yang namanya ngebuka sebuah kandang babi gitu kan, kandang babi yang mungkin bakalan jadi bahan konsumsi untuk orang-orang atau apa ya, pejabat-pejabat tingginya di kerajaan Eldia kuno, makanannya mungkin untuk si raja dan beberapa selirnya. Dan akhirnya di malam harinya dia sengaja yang namanya itu ngebuka itu kandang babi gitu kan, sehingga babi-babi itu tuh lari dan keluar dari kandang tersebut. Dan itu menjadi sebuah referensi dimana kalau di dunia Attack on Titan, kampung halamannya si Eren di Paradis gitu kan, itu kan dikelilingi sama tembok-tembok yang mereferensikan adalah sebuah kandang gitu. Bahkan Eren juga pernah menyinggung bahwa mereka yang hidup di dalam dinding itu adalah tidak lebih dari seorang ternak gitu kan. Bukan seorang sih, seekor ternak gitu, yang tidak tahu dunia luar itu seperti apa. Dan ya, akibat dari tindakan yang Ymir lakukan untuk ngebuka itu kandang babi kan di 2000 tahun yang lalu, si raja pun marah gitu. Raja itu manggil semua para budak, kan dikumpulin para budak dari Eldia itu, terus disuruh untuk mengaku. Kalau tidak mengaku nanti matanya bisa dicongkel gitu kan. Dan itu adalah hukuman dan perlakuan yang pantas diterima oleh seorang budak menurut si Raja Fritz itu sendiri gitu. Dan setelah itu para masyarakatnya atau para budak-budaknya itu kan nunjuk si Ymir, karena mungkin mereka tuh ngelihat kalau Ymir itu yang ngebuka itu kandang babi gitu, dan membangkang terhadap pihak dari raja gitu kan, raja di Eldia. Dan ya jadi menurutku Ymir itu adalah korban dari society, korban dari masyarakat yang ya di 2000 tahun yang lalu itu kan nggak ada yang namanya HAM, dan yang ada itu adalah yang kuat ya jadi pemimpin, dan yang lemah ya kau bakalan jadi budak gitu selamanya, dan harus menaati atau menuruti mereka yang memiliki kekuasaan lebih. Dan ya sampai sekarang pun di era modern aku rasa perbudakan modern itu masih ada ya, terutama itu di lingkungan ya perkotaan. Dan ya Ymir itu adalah korban dari masyarakat itu sendiri atau society itu sendiri, yang mungkin si Ymir ini tuh merasa kebebasan itu kayaknya harusnya ada gitu kan, dan dia merasa bahwa semua orang tuh harus bebas gitu. Dan sejak dia itu ditetapkan sebagai pelaku dari orang yang ngebebasin itu para babi-babi dari kandangnya, ya si Raja Fritz pun membiarkan si Ymir ini tuh untuk bebas, tapi dengan syarat dia bakalan diburu layaknya seorang bukan seorang sih, layaknya ternak buruan liar gitu kan. Bukan ternak sih, harusnya sih kayak binatang liar gitu, diburu sama orang-orang dari kerajaan Eldia. Dan sampai akhirnya Ymir dipanah, Ymir dipukuli, dilempar gitu kan, sampai si Ymir ini tuh tersesat ke dalam sebuah goa, atau lebih tepatnya itu ruang kosong yang ada di dalam sebuah pohon kuno atau pohon yang cukup hidup sudah lama atau ribuan tahun sebelum si Ymir ini itu ada di sana. Dan dia pun nggak sengaja terpleset dan masuk ke dalam sebuah kolam atau sebuah genangan air yang di dalamnya itu terdapat parasit halusigenia. Nah, parasit halusigenia ini tuh sebenarnya diceritakan sudah hidup bahkan sebelum kehidupan di daratan itu ada gitu kan. Jadi kalau kalian pernah dengar sebuah teori kalau
semua yang hidup di darat atau makhluk yang hidup di darat itu berasal dari laut, maka halusigenia itu adalah referensi dari hal tersebut gitu. Dan halusigenia ini tuh tahan terhadap yang namanya perubahan dari bentuk bumi, bahkan ya bisa dibilang beberapa kali bumi mengalami perubahan bentuk dan dia masih bertahan sampai di zamannya si Ymir itu sendiri. Dan akhirnya dia merasuki tubuh Ymir dan menjadi bagian dari DNA Ymir itu sendiri. Dan ya jadilah Ymir sebagai pendiri Titan pertama atau Titan pertama yang berhasil menjadi Titan Shifter dan dikenal dengan Founding Titan gitu. Nah, sejak Ymir jadi Founding Titan, raja pun tetap memperlakukannya layaknya budak. Awalnya dia dijadiin sebuah ujung tombak atau bahkan menjadi tulang punggung dari kerajaan Eldia itu sendiri, yang mana Ymir ini tuh ia melakukan pekerjaannya layaknya seorang budak, membangun jalan, membuat sebuah peradaban baru dengan membuat akses jalan, terus membajak sawah dan melakukan hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan kekuatan foundingnya itu tersebut. Sampai pada suatu ketika Ymir pun mendapat sebuah hadiah dari raja. Hadiahnya itu adalah si Ymir bakalan mengandung atau menerima keturunan dari Raja Fritz, yang awalnya tujuannya memang agar si Ymir ini tuh atau kekuatan dari Ymir atau kekuatan dari founding itu tuh nggak hilang gitu aja saat Ymir itu sudah nggak ada gitu. Dan akhirnya Ymir pun melahirkan 3 orang anak perempuan, Rosina, Maria, dan aku juga sedikit lupa urutannya itu. Dan akhirnya si anaknya 3 itu hiduplah tumbuh besar dengan asuhan si Ymir sampai pada suatu ketika ada pertemuan antara raja dan mungkin rivalnya yang mungkin ingin bersekutu tapi ternyata melakukan pengkhianatan dan akhirnya mencoba untuk menombak si Raja Fritz tersebut. Dan Ymir dengan sikapnya yang terlihat mencintai si Raja Fritz tersebut, melindungi dan mencoba untuk menangkis itu tombak dengan tubuhnya gitu. Dan akhirnya Ymir pun mati di situ. Dan ya awalnya si Raja Fritz nggak percaya mengenai kematiannya dari si Ymir, sampai akhirnya tubuhnya Ymir itu dipotong-potong atau dimutilasi gitu kan, sampai disuruh itu anak-anaknya Ros, Maria, Sina itu untuk makan itu badannya dari Ymir agar kekuatan dari founding itu turun ke anaknya. Dan nantinya Ymir bakalan terlempar ke dunia pet dan di sana dia lihat yang namanya tuh koordinat atau sumber dari kekuatan Titan itu sendiri. Dan saat si Rosina dan Maria itu makan dagingnya, pohon di pet itu tuh tercabang menjadi 3 dan itu menandakan bahwa kekuatan dari founding itu telah terbagi menjadi 3 dan semakin lama semakin banyak dan bercabang hingga membuat sebuah alur waktu atau mungkin percabangan yang sudah tidak bisa dihitung lagi sejak zamannya Ymir sampai ke zamannya si Eren dan para orang-orang yang ada di Paradis gitu. Dan ya sebenarnya kisah dari Ymir ini tuh cukup tragis dan sedikit membuat sebuah pesan moral di mana ya korban dari society itu benar-benar terasa gitu kan, dimana pemfitnaan dan beberapa perbudakan itu masih saja dirasakan sampai zaman sekarang sih. Dan ya nantinya Ymir bakalan terbebas dari sumpahnya terhadap Raja Fritz, yang mana dia itu cuman bisa ngelayanin yang memiliki orang atau memiliki darah kerajaan, dan sekarang dia terbebas berkat Eren yang membebaskannya, yang meyakinnya bahwa dia itu bebas dan dia bebas melakukan apa saja termasuk meminjamkan kekuatan founding Titannya kepada si Eren gitu. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu mengenai Ymir Fritz, dan aku cuman mau ngobrolin soal Ymir karena memang ini karakter cukup misterius di serialnya Attack on Titan. Tujuannya juga nggak jelas gitu kan, mau ngapain gitu, sampai di akhir manganya juga cuman mau liatin si Mikasa itu nebas kepalanya Eren, dan aku juga masih belum tahu sih latar belakang dari si Ymir ini tuh ada itu untuk apa di serialnya Attack on Titan, selain sebagai orang yang ngebuat tubuh Titan dari dunia pet dan orang yang mengendalikan kekuatan koordinat gitu. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu mengenai pembahasan kali ini, dan ini adalah sedikit cerita mengenai Ymir Fritz, sang pendiri Titan. Dan ya itu sajalah dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.